Capaian kinerja pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025. Provinsi Maluku memiliki potensi energi dan sumber daya mineral yang dapat diperbaharui, renewable, ataupun tidak dapat diperbaharui, unrenewable. Kondisi geologi menyebabkan pembentukan mineralisasi busur kepulauan, pembentukan cekungan sediman yang mengandung hidrokarbon, serta formasi busur vulkanik yang memproduksi energi panas bumi. Topografi pegunungan beberapa pulau besar dengan aliran sungai yang panjang berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu, pemerintah daerah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku, telah melaksanakan berbagai program kerja pada tahun anggaran 2025 dengan target dan capaian kinerja dalam sektor energi dan sumber daya mineral dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Maluku adalah sebagai berikut. Provinsi Maluku memiliki potensi mineral logam, non-logam, dan batuan yang tersebar di 12 gugus pulau. Dari jumlah tersebut, 10 gugus pulau telah teridentifikasi memiliki potensi sumber daya mineral, sementara Pulau Banda dan Pulau Yamdena masih menunggu penelitian lebih lanjut. Di gugus Pulau 1, yakni Pulau Buru, terdapat potensi mineral logam seperti logam dasar, mangan, dan pasir besi. Mineral non-logam seperti pasir kuarsa, batu kuarsa, dan mika, serta batuan seperti batu gamping dan kuarsa. Di Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, juga terdapat tambang emas rakyat yang sebelumnya dikelola secara ilegal. Pada Desember 2025, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM bersama TNI Polri melakukan penertiban agar pengelolaan tambang dilakukan secara legal melalui koperasi berizin. Selain itu, tahun 2025 juga telah diterbitkan 2 WIUP untuk mendukung pertambangan yang tertib, legal, dan bermanfaat bagi daerah, yakni PT Kihara Abadi Sejahtera di Kabupaten Maluku Tengah dan PT Miranti Jaya Permai di Kabupaten Seram bagian Barat. Tujuan dari penetapan WIUP ini untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan tertib, legal, terencana, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta daerah. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan hidup, baik bagi kebutuhan rumah tangga ataupun sektor industri dan dunia usaha, semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan di berbagai sektor, sehingga dalam pemanfaatannya harus diatur secara baik agar berkelanjutan dan juga memberikan manfaat bagi daerah dalam bentuk pajak daerah. Salah satu kabupaten yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku dalam pemanfaatan air tanah adalah Kabupaten Buru. Maka pada tahun 2025, Dinas ESDM telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penetapan nilai perolehan air tanah melalui beberapa tahapan, sehingga telah disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2025 tentang nilai perolehan air tanah di Provinsi Maluku. Listrik adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan modern, bukan hanya untuk penerangan, tetapi juga menjadi penopang pendidikan, penggerak ekonomi keluarga, serta penentu kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia memandang akses listrik sebagai hak seluruh warga negara, termasuk masyarakat miskin dan rentan yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN melaksanakan program bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan mempercepat pemerataan akses listrik khususnya di wilayah Maluku yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah 3T dan masih terdapat masyarakat tanpa sambungan listrik resmi. Bantuan ini diberikan secara gratis kepada rumah tangga yang terdaftar dalam DTKS, belum menjadi pelanggan PLN dan berada di lokasi yang telah tersedia jaringan listrik. Pada tahun 2025, sebanyak 10 rumah tangga di Maluku telah menerima bantuan ini. Berlokus pada Kecamatan Namlea di Desa Karangjaya, Kabupaten Buru. Secara umum, rasio elektrifikasi
atau RE di Maluku telah mencapai sekitar 99,66% dari total 450.210 rumah tangga, sedangkan rasio desa berlistrik PLN mencapai 88,91% dari 1.235 desa. Pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas ESDM melaksanakan program pemanfaatan energi surya untuk penerangan listrik di wilayah 3T. Program ini diwujudkan melalui pembangunan PLTS terpusat, solar home system, serta lampu tenaga surya hemat energi. Sebanyak 25 rumah tangga di Kabupaten Seram bagian Barat dan Kepulauan Tanimbar telah menerima pemasangan LTS-HE. Selain itu, 41 unit penerangan jalan umum tenaga surya telah dibangun di Kota Ambon, Maluku Tenggara, dan Seram bagian Barat. Akses listrik bukan sekadar penerangan, tetapi fondasi peningkatan kualitas hidup, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Maluku. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku terus mewujudkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang profesional, transparan, akuntabel, dan berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara berkelanjutan. Par Maluku Pumbai menyongsong Indonesia Emas 2045.